Pemirsa, pejuang Palestina melakukan penyergapan gabungan yang menargetkan pasukan dan kendaraan militer Zionis di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Dalam rangkaian operasi Batu Daud, pejuang Palestina terus melakukan penyergapan gabungan terhadap pasukan Zionis yang dilakukan secara gerilya. Dalam video yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam, pejuang Hamas menargetkan pasukan dan kendaraan militer Israel di daerah Abbasan Kabira di timur kota Khan Yunis di selatan jalur Gaza, Palestina. Aksi berani pejuang Palestina yang dilakukan dari jarak dekat dengan menaruh bahan peledak di kendaraan militer Israel pun berhasil menghancurkan sejumlah kendaraan militer milik pasukan Israel di daerah tersebut. Akibat penyergapan tersebut, Israel mengumumkan kematian 3 tentaranya dan beberapa tentara Israel lainnya terluka. Pejuang Palestina kembali meledakkan kendaraan militer Israel di Gaza. Selain itu, mereka juga menyita pesawat tak berawak Israel saat menjalankan misi intelijen. Saraya Al-Quds merilis video yang menampilkan rekaman peledakan kendaraan militer Zionis di sebelah timur lingkungan Al-Tufah di kota Gaza, Palestina. Dalam video tersebut, para pejuang Palestina menyiapkan bom yang kemudian ditanam di galian tanah. Tak berselang lama, kendaraan-kendaraan Israel yang lewat meledak hebat saat tak sengaja melintasi jebakan yang dipasang para pejuang Palestina. Tak hanya mengebom kendaraan militer Zionis Israel, Al-Quds juga menyita pesawat tak berawak Israel saat menjalankan misi intelijen. Pemirsa, dukungan berdirinya negara Palestina mulai mengalir dari negara-negara di dunia, salah satunya Perancis. Indonesia pun terus mendorong terbitnya two-state solution. Setiap harinya, warga Gaza harus bertaruh nyawa untuk mendapatkan bahan makanan. Di timur kota Gaza, tepatnya di daerah Tufah, 3 bocah laki-laki tewas usai mencari makanan. Mereka hanya bagian kecil dari ribuan warga Gaza yang tewas saat mencari bantuan makanan. Gizi buruk pun menimpa anak-anak Gaza. Lebih dari 100.000 anak-anak di bawah 2 tahun dan 40.000 bayi terancam jiwanya akibat kelaparan. Pemerintah Indonesia pun terus mendorong dunia untuk mengakui negara Palestina dan Israel. Dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir, Indonesia mengirim delegasi ke konferensi resolusi damai Palestina-Israel di markas besar PBB New York. Itu di markas besar PBB akan ada sebuah pertemuan high level conference mengenai two-state solution terkait dengan isu Palestina, dan memang sebetulnya Indonesia merupakan salah satu inisiator dari penyelenggaraan konferensi ini. Kita menjadi salah satu bahkan ketua dari working group yang nanti working groupnya ini akan membahas sebuah tema spesifik terkait dengan aspek yang menjadi common concern dari negara-negara di kawasan. Untuk partisipasi Indonesia memang pada saat ini sudah diputuskan Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir akan memimpin delegasi Indonesia ke pertemuan tersebut. Tidak hanya Indonesia, sejumlah negara-negara di Eropa juga segera mengakui negara Palestina. Kelaparan yang terjadi di Gaza menjadi salah satu alasan Inggris akan mengakui negara Palestina. Senada dengan Inggris, Perancis pun bersiap untuk mendukung two-state solution. Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui akun media sosial X bahkan mengumumkan akan mengakui kemerdekaan Palestina di sidang umum PBB September nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang.
Gempa berkekuatan magnitudo 8,7 mengguncang Rusia dan menyebabkan kerusakan hebat di sejumlah wilayah di Rusia. Kerusakan paling parah terjadi di Kamchatka, Rusia. Gempa terbesar selama 1 dekade ini menimbulkan kerusakan luar biasa di sejumlah wilayah di Rusia. Gempa ini berpusat sekitar 125 km di timur tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky, di mana kota ini memiliki penduduk 165.000 jiwa. Tidak hanya itu, Rusia mengeluarkan peringatan tsunami di selatan semenanjungnya. Peringatan tsunami juga dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat dan Jepang. Ya, sementara itu pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan operasi pasien di sebuah rumah sakit di Kamchatka, Rusia saat gempa terjadi. Dan meski guncangan gempa terasa keras dan berdurasi hampir 1 menit, para dokter dan perawat dengan berani memilih tetap bertahan di ruang operasi dan melindungi pasien. Gempa bermagnitudo 8,7 yang terjadi pada Rabu pagi ini memicu gelombang tsunami. Pemirsa, gempa besar dengan getaran mencapai magnitudo 8,7 menerjang Kamchatka, Rusia, merusak banyak bangunan dan memicu gelombang tsunami. Tim darurat terlihat bergerak cepat menuju bangunan yang runtuh setelah gempa besar melanda Kamchatka di timur jauh Rusia pada Rabu. Adanya peringatan tsunami membuat sebagian dari pelabuhan Severo-Kurilsk dan kawasan perikanan Alait di Sakhalin terendam air. Tim penyelamat mengevakuasi penduduk setempat dan sekitar 60 wisatawan dari pantai Kalakskri di Kamchatka. Pemirsa, dampak gempa berkekuatan magnitudo 8,7 mengguncang lepas pantai timur Kamchatka, Rusia juga terasa di sejumlah wilayah pesisir Jepang. Sebagian besar kawasan pesisir Jepang dihantam gelombang tsunami dengan ketinggian 50 cm hingga 1,3 meter. Pemerintah Jepang memperingatkan gelombang tsunami bisa menerpa lebih dari 1 kali. Bahkan Badan Meteorologi Jepang telah mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 3 meter yang berpotensi menyapu wilayah pesisir timur Jepang. Lebih dari 900.000 penduduk di 133 kota di sepanjang pantai Pasifik Jepang diperintahkan mengungsi ke daerah lebih tinggi. Sementara pemirsa, pasca peringatan tsunami di Jepang, sedikitnya 4 paus terdampar di sepanjang pantai Tateyama, Jepang. Rekaman video menunjukkan 3 paus tersebut terseret hingga mendekati garis pantai dan terdampar setelah gelombang tsunami menerjang Jepang pada Rabu siang waktu setempat. Pemirsa, seiring hujan deras yang menyebabkan banjir bandang menerjang Beijing dan wilayah sekitarnya, tim darurat memperluas operasi pengungsian dan penyelamatan serta memulihkan keadaan pasca banjir. Rekaman memperlihatkan keadaan dari kota-kota yang parah terdampak banjir bandang, seperti Myeon dan Hwaro District. Kawasan perumahan terendam sepenuhnya, jalan dan jembatan hancur serta puing-puing berserakan di jalan-jalan yang tergenang air. Banyak kendaraan hancur akibat terbawa arus air yang deras di sepanjang jalan penghujung kota. Banjir di distrik Myeon dan Hwaryo menyebabkan 28 korban jiwa tewas, sementara di kota Yanqing dilaporkan 2 korban jiwa. Bencana ini juga menyebabkan gangguan besar dengan 31 ruas jalan rusak, sementara komunikasi terganggu akibat pemadaman listrik di ratusan desa.
Pemirsa, dilonggarkannya blokade bantuan kemanusiaan di Gaza oleh Israel belum mampu menjangkau jutaan warga Gaza kelaparan. Dalam 24 jam, 14 warga Gaza tewas kelaparan, 2 diantaranya anak-anak. Warga Gaza membawa seorang pria tua yang tewas terbunuh saat antri bantuan makanan di daerah Zikim, Gaza Utara. Korban tewas dengan tubuh berlumur penuh tepung, namun ia gagal membawa sekarung tepung yang diharapkan dan ditunggu-tunggu keluarganya. Korban tewas diduga ditembak tentara pendudukan Israel. Selain korban tewas, Rumah Sakit Lapangan Al-Saraya juga menerima 80 orang terluka saat antri bantuan makanan di Gaza Utara. Tubuh-tubuh yang lemah akibat kelaparan ini tak mampu bersaing memperebutkan bantuan makanan dan menghadapi kekejaman tentara pendudukan Israel yang menembaki warga dengan senjata api. Mengutip Anadolu, dalam 24 jam terakhir, setidaknya 14 warga Gaza termasuk anak-anak meninggal akibat kelaparan. Seperti nasib Meka Salah Al-Garabli yang meninggal dengan tragisnya akibat menderita kelaparan akut. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat total sudah 147 orang meninggal akibat kelaparan dan 88 orang diantaranya anak-anak. Pemirsa, sedikitnya puluhan warga Gaza menangis histeris saat menghadiri pemakaman saat warga Palestina tewas dalam serangan Israel pada Kamis. Tangisan warga Gaza mengiringi sholat jenazah saat prosesi pemakaman sejumlah warga Palestina yang dilaporkan tewas dalam serangan Israel saat sedang menunggu pasokan bantuan. Seorang anak menangis saat mengetahui jenazah keluarganya hingga terpaksa diungsikan oleh beberapa pria dewasa. Menurut media lokal, 21 warga Palestina tewas akibat serangan udara dan tembakan Israel di seluruh jalur Gaza sejak Rabu siang. Tentara Israel belum memberikan kebenaran penembakan sejumlah warga Gaza saat menanti konvoi bantuan dari udara. Meskipun hal tersebut menuai kecaman internasional,